Baik, perkenalkan nama saya Agapitus Pramana, NIM 30201670. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu terkait tentang pertemuan 5, yaitu aplikasi timer. Nah, langsung saja. Di sini di dalam aplikasi timer ada beberapa file dart, yaitu main timer, setting, widget, press indicator, timer model, dan timer. Masing-masing file ini mempunyai fungsinya masing-masing agar aplikasi kita dapat berjalan. Langsung saja, yang pertama itu, nah di sini ada import. Ini wajib agar di setiap file ini dapat saling terhubung menurut saya, karena di sini ada convert. Aplikasi convert ini nama job saya, timer model, setting, time, timer, material indikator persen, widget, semuanya ada di sini terhubung. Lalu void main, nah ini agar aplikasi kita dapat berjalan ya. Navigator push, ini bagian atas di sini. Lalu nah di bagian ini widget build, di sini tertera title dan kita dapat mengatur color. Dari sini terdapat di sini bagian ini sebarnya. Terus ke bawah di sini itu ada padding, bisa kita atur berapa. Lalu timer home page, oke. Di sini berfungsi agar kita dapat memberikan nilai. Nah, masuk di sini itu bagian pengaturan UI-nya. Jadi kebanyakan di main time timer nih aturan UI. Nah, di sini yaitu pengaturan tentang bottom setting. Lalu timer start work nih, ketika kita membuka aplikasi, maka timernya akan otomatis langsung berjalan. Nah, di sini tempat dimana kita mengatur atasannya ini, timer work. Nah, di sini pengaturan settings itu di bagian sini. Dimana saat kita klik maka go to settings. Saat kita klik settings maka akan ke bagian setting. Lalu kita masuk ke layout body. Nah, di sini berisi pengaturan tentang warna, lalu jenis teks ini warna. Pada bagian atas ini work, short break, long break. Nah, pengaturannya ada di sini. Dari sini kita bisa lihat ya, ada padding. Nah, padding ini fungsi untuk memisahkan jarak antar ini. Oh maaf, lalu untuk row ini berfungsi agar dia work, short break, long break ini satu baris ya, sebaris seperti ini.
sederet. Nah ini sama semua untuk pengaturannya, work, set break, break sama. Lalu masuk ke pengaturan ini, lingkaran timernya. Di sini kita lihat ada inisialisasi data, sudah pasti ini. Nah ini berisi pengaturan-pengaturan tentang inisiasi data tersebut. Nah di sini pengaturan untuk layoutnya, warna juga. Nah lalu kita masuk ke bagian bawah, yaitu bagian tombol bottom atau bottom start dan stop. Sini tentu kita beri padding agar ada jarak di antara dua tombol tersebut. Nah di sini ada fungsi yaitu stop ini. Jika diklik maka dia akan berhenti timernya. Nah untuk fungsi ini start atau bisa dibilang lanjutkan lagi. Nah lalu ditutup dengan kurung-kurung. Lanjut ke setting. Setting ini berisi logika dari timer ya, dan juga terdapat pengaturan beberapa tombol. Nah di sini ada beberapa pengaturan. Nah jangan lupa diimport kelas setting screennya untuk memberikan nilai. Di sini. Nah ini beri nama, inisialisasi nama. Nah ini sama pengaturan untuk di bagian setting, bagian ini. Lalu untuk bagian ini, nah sampai bawah, yaitu berisi tentang pengaturan yang ada dari atas setting ini sampai bawah. Kita lihat di sini kita dapat memberikan teks. Di sini saya berikan settings. Nah, di sini bisa kita atur. Nah, lalu di sini kita buat widgets juga, kotak seperti ini, dan diberi work. Maaf, widget. Lalu di work ke atas sini. Nah, kita buat seperti bottom ini. Lalu kita dapat mengisikan angka di sini. Di sini. Lalu untuk pemberian nama di sini kita beri nama kurang dan tambah. Nah, di sini. Untuk nilainya ini, oh ya, karena di sini di worknya ada dua tombol, itu ini work ada dua tombol, kurang dengan tambah. Kita masukkan fungsinya, yaitu jika kita klik ini maka akan berkurang, lalu jika kita tambah maka akan bertambah. Fungsinya itu dinilai sini. Nilainya -1 akan berkurang jika diklik, dan 1 akan bertambah jika diklik. Nah untuk short sama saja,
hanya berbeda nama. Dan long pun sama saja. Nah, untuk rate setting ini berfungsi untuk pemberian nilai yang ada di sini, mengatur nilai-nilai. Sini 0 0 0 dapat kita isi. Nah, ini untuk menyimpan nilai. Lalu void update setting. Nah, itu akan berfungsi ketika kita sudah menyimpan nilai yang ada di sini, yang di rate setting tadi. Nah, jika sudah kita beri nilai, maka update setting akan mengupdate nilai yang sudah kita berikan atau tambah di sini. Lalu ke widget. Jadi ini berisi tentang tombol atau aturan tombol saja. Ya, aturan tombol. Di sini kita bisa beri warna juga. Ada beberapa tombol yang bisa kita atur di sini. Seperti setting button. Nah, tentu jangan lupa diimport persen indikator. Nah, persen indikator ini seperti sebuah tool yang kita download dari terminal Visual Code, berfungsi untuk agar aplikasi kita ini dapat berjalan. Intinya persen indikator ini tool yang harus ada jika kita membuat aplikasi timer ini. Tentu kita ekspor, ini diekspor ya ke aplikasi kita. Masuk ke timer model. Nah, timer model ini berfungsi versi logika ya, dimana timer kita ini akan menghitung mundur ya. Jadi di sini timer model ini logikanya ada string time double percent. Nah, di sini logika untuk hitung mundur di aplikasi kita. Lalu di timer, nah ya di sini jangan lupa kita import juga. Timer ini berisi pengaturan tentang logika tombol-tombol yang ada. Nah, ini class, in work, set break, in break, 30 20 10. Lalu untuk void start work nih, fungsi dimana ketika kita berfungsi mengatur tombol-tombol yang ada, yaitu dimana ada beberapa tombol, itu start work, start break. Nah, ini yang ada di aplikasi. Nah, ini untuk mengatur stop timernya. Nah, tadi ada start, ada stop timer juga.
Nah, di sini pengaturan Steam timer. Nah, di sini itu ASCII-nya. Nah, di sini kita mengatur logikanya dari timer kita agar cepat berjalan sesuai dengan timer yang sebenarnya ya. Di sini terdapat logikanya. Nah, bisa kita lihat di sini logikanya. Nah, untuk bagian ini juga mengatur logika tentang timer kita. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian ini yaitu berfungsi sebagai um, pemberi nilai daripada timer kita ini. Nah, di work time ini kita beri berapa? Nah, untuk bagian ini, nah di sini adalah pengaturan logikanya, di mana eh, logika ini dapat berjalan dengan benar apabila logika yang kita masukkan itu sesuai dengan aplikasi kita timer ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan atau kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.